Pada momentum maghrib mengaji, kita akan mengkaji hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Tidak lain adalah kita masuk ke dalam hadis yang kelima. An Ummul Mukminin, dari ibunya orang-orang yang beriman, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah. Kenapa disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman? Bahwa Allah menetapkan istri-istri dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu daripada kaum mukminin, sehingga ibu dari kaum mukminin ini haram untuk dinikahi setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seolah-olah mereka itu adalah ibu kita. Maka mohon maaf, tak boleh menikahi ibu kandung. Maka Aisyah adalah salah satu istri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi secara bikran. Bikran itu adalah dalam kondisi gadis, sedangkan istri-istri lainnya adalah dinikahi Nabi dalam kondisi janda. Jadi itulah keutamaan menikahi janda, karena istri Nabi SAW mayoritas adalah janda. Itulah kenapa ada lagu janda yang mana, janda yang mana. Tuhan senang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menikahi Aisyah ini di usia Aisyah 9 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan 12 tahun. Dalam riwayat lain 13 tahun. Menikahi seorang perempuan belia yang masih kecil itu tidak lain merupakan khususiyah, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah bahas apa saja kekhususan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu punya kebiasaan puasa wisal. Saatnya berbuka maghrib, tapi Nabi berbukanya saat sahur. Nabi punya kekhususan, wajib salat duha, wajib witir, wajib beliau untuk berkurban. Itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tak sanggup untuk melaksanakannya apabila itu diwajibkan bagi kita. Maka Sayyidah Aisyah ini memiliki kemuliaan. Dia hidup sampai di usia 18 tahun, barulah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian beliau sampai Sayyidah Aisyah sampai beliau meninggal dunia masih hidup selama 40 tahun setelah wafatnya Rasul. Apa yang beliau kerjakan ketika beliau sudah meninggal dunia? Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, saumat dahri. Beliau puasa setiap tahun, sepanjang tahun. Kalau kita ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Ayyamul Bait, maka Sayyidah Aisyah puasa sepanjang tahun. Karena dia tidak punya anak, dia juga tidak punya suami setelah meninggalnya atau wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengucapkan nama Aisyah, maka apa yang kita doakan? Radhiyallahu anha. Semoga
semoga Allah meridainya. Akan tetapi Syiah tidak demikian. Syiah ketika disebutkan nama Aisyah, maka mereka akan berkata laknatullah alaiha, semoga Allah melaknat atas Aisyah. Sebab mereka kaum Syiah itu tidak menerima istri Nabi kecuali daripada Khadijah Al-Kubra. Selain daripada itu mereka laknat, termasuk diantaranya Hafsah. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa perempuan-perempuan ini adalah pelacur. Mohon maaf cakap. Karena mereka ini adalah anak dari manusia-manusia yang haus akan kekuasaan, Abu Bakar Siddiq. Padahal Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri yang amat sangat mulia, afdalu zaujati Rasulillah ba'da Khadijah binti Khuwailid. Aisyah radhiyallahu anha setelah wanita terbaik, istri Nabi terbaik setelah wafatnya Khadijah adalah Aisyah. Apa sebab? Karena Aisyah ini tidak lain adalah wanita yang banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi. Bagaimana salat malam Nabi, itu yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu salat malamnya hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Bengkak karena apa? Karena sujud. Kita pun bengkak karena mungkin karena asam urat. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak kakinya karena lama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang meriwayatkan bagaimana wudu Nabi, bagaimana cara mandi Nabi, bagaimana cara tidur Nabi. Maka keutamaan Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Aisyah tadi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, kata Nabi, yang ma laysa minhu, tidak ada sumber dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dari Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada sumbernya dari kami, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang bid'ah, tertolak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuatu yang menjadi pembahasan menarik, khususnya di kota Pekanbaru. Karena di kota Pekanbaru ini sudah mulai banyak muncul kelompok-kelompok yang ahlu tabdi', yang gampang membid'ahkan amalan-amalan saudaranya. Di antara dalil yang mereka pakai adalah dalil yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa didasari dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia amal itu tertolak. Apakah yang dimaksud amalan yang dikerjakan, yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka perlu ditafsir, perlu diurai lagi.
yang dimaksud dengan bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sesuatu yang memang tidak ada sumber atau payung dalilnya sama sekali, baik dari Al-Quran, baik dari As-Sunnah, baik dari Ijma', baik dari qiyas, analogi, dalil yang muttafaq alaiha, ada dalil yang mukhtalaf fiha, ada saddu zari'ah, ada al-'urf, ada qaul sahabi dan lainnya. Syekh Mustafa Ala Naimah, salah satu ulama yang ada di Alexandria, Mesir, murid dari Syekh Abdul Ba'ith Al-Kattani. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini, kata beliau, tidak mengatakan ma laysa fihi. Artinya man ahdatsa fi amrina ma laysa fihi. Kalau laysa fihi berarti sesuatu yang tidak ada di zamannya, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini mengatakan ma laysa minhu, sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali, baik dari dalil muttafaq alaiha atau dalil mukhtalaf fiha. Kita ada dalil ijma' konsensus para ulama. Kita ada dalil qiyas, analogi. Kalau qiyas ini tak dipakai, maka kita sulit untuk mengharamkan ganja, putau, sabu. Sebab Nabi tidak pernah mengatakan la tashrabul hashish, jangan kalian isap sabu. Yang ada dalam Quran bahwa keharaman khamar, minuman keras. Maka ketika dikiaskan, dianalogikan antara khamar dengan sabu, dengan ganja, sama-sama punya illah yang sama, yaitu sama-sama memabukkan, maka khamar haram, begitu pula dengan sabu haram, sama-sama memabukkan dalam Islam. Dalilnya kias. Karena dalam Quran dan dalam hadis tidak disebutkan demikian. Tidak disebutkan keharaman daripada sesuatu yang baru datang belakangan tersebut. Maka qiyas adalah bagian daripada dalil yang disepakati para ulama. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan bid'ah, dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Bid'ah itu memang sesuatu yang baru dalam bahasa, tapi Syekh Mahmud Abu Hashim, mantan rektor Al-Azhar Mesir, ketika menjelaskan hadis ini, apa kata beliau? Al-bid'atu fi syar'i as-siyadah wal nuqsan fi arkanil Islam. Bid'ah secara syar'i itu adalah tambahan dan pengurangan rukun Islam. Rukun Islam kita 5: syahadat, puasa, zakat, haji, kemudian satu lagi, zakat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, 5. Kalau ditambah lagi rukun Islamnya, sebagaimana yang dibuat oleh Syiah, rukun Islam mereka harus meyakini imamah, imam yang 12, termasuk bagian daripada rukun Islam. Mereka menambah-nambah rukun Islam. Kalau ada yang menambah-nambah rukun Islam, maka itu bagian dari bid'ah. Kalau ada yang mengurangi daripada rukun Islam, bagi dia adalah haji tak perlu. Haji bukan bagian daripada rukun, maka itu juga bagian daripada bid'ah, sesat, dan kesesatannya itu di neraka.
Jangan sampai kita mudah-mudah mengatakan bid'ah sedangkan perkara itu tidak bid'ah. Karena itu berat. Ketika mengatakan bid'ah, maka sejatinya kita mengatakan saudara kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dikerjakan oleh sahabat, dikerjakan oleh tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang jumpa sahabat tapi tak jumpa Nabi. Apa amalan-amalan yang tak dikerjakan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh sahabat Nabi? Termasuk di antaranya adalah jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Tidak pernah dikerjakan di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengumpulan Quran menjadi sebuah mushaf adalah di masa Sayyidina Abu Bakr Siddiq atas usulan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahwa sudah banyak sahabat-sahabat yang mati di medan perang yang mereka hafal Quran. Khawatir dengan kematian para sahabat ini nanti hilang Al-Quran. Oleh sebab itu Umar mengusulkan supaya Khalifah Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Apakah pernah dikerjakan oleh Nabi? Tak pernah. Kemudian pengumpulan kedua pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Belum ada harakat, belum ada tanda baca, belum ada tanda wakaf pada Al-Quran. Maka pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu diberikan tanda wakaf, tanda berhenti, diberikan harakat, dan itu tidak pernah dikerjakan pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Khalifah Abu Bakar termasuk ahli bid'ah? Termasuk ketika kita sampaikan tadi bahwa Aisyah berpuasa setahun penuh. Dalam setahun beliau puasa penuh. Apakah Aisyah termasuk ahli bid'ah? Karena tidak pernah, karena mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melaksanakan salat tarawih 23 rakaat secara berjamaah, dan ini tidak pernah dikerjakan pada masa Nabi. Sehingga Ubay bin Ka'ab berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, perbuatan ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka ini tergolong bid'ah wahai Khalifah." Maka Khalifah Umar bin Khattab berkata bahwa kalaupun mau dikatakan bid'ah, fa ni'matul bid'atu hazihi, ini sebaik-baik bid'ah. Maka ini juga dalil para ulama bahwa bid'ah itu ada yang sayyi'ah, ada yang buruk, kemudian ada yang hasanah, ada yang baik. Begitu pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah dua macam, mahmudatun wa madhmumatun. Ada yang baik dan ada yang tercela. Fama wafaqas sunnata, sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah mahmudatun, baik. Fama khalafaha fahiya mazmumatun. Maka kalau seandainya ada amalan yang dia menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah sendiri dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau pun menyetujui dan menukil balik apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah dengan
mazmumah. Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama yang dibangga-banggakan oleh saudara kita dari kalangan salaf. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah punya amalan khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim, beliau antara salat sunnah fajar dengan salat fajar, salat subuh, antara salat sunnah fajar dengan salat subuh, beliau membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith sebanyak 40 kali. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Akan tetapi apakah yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah tersebut adalah bid'ah? Tentu tidak. Sebab dalil mengenai zikir ini amat sangat banyak. Kita disuruh berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, baik itu zikir yang ma'thur, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun yang ghairul ma'thur, yang memang tidak ada riwayatnya sama sekali. Kalau dia dalam bentuk zikir yang baik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa dikatakan bid'ah. Mau membaca ya Latif ya Latif ya Latif sampai 1000 kali, maka tidak ada larangan. Mau membaca la ilaha illallah tahlil sebanyak 1000 kali, tak ada larangan. Kadang ada kelompok yang menggunakan cocok logi, semua yang ujungnya an itu berarti bid'ah. Maulidan, tahlilan, apa lagi? Maulidan, tahlilan, yasinan, bid'ah. Nah, kalau begitu bagaimana dengan nikahan, jumatan, jalan-jalan? Apakah semua bagian daripada bid'ah? Nah, ini makanya pakai kaidah cocok logi. Semua yang an ujungnya adalah bid'ah, kata dia. Kemudian salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, beliau termasuk punya amalan. Amalannya apa? Beliau itu kalau berzikir menyimpul tali al-fa'uqdatin, 2000 simpul disimpulnya. Kalau berzikir sampai 2000 simpulan tali supaya mudah mengingatnya. Kalau sekarang kita sudah enak, cetak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang diajarkan oleh tariqat, ada tariqat itu salah satu wasilah untuk kita istiqamah, konsisten dalam berzikir. Ada mursyid, ada salik, ada guru, ada murid. Mursyid mengijazahkan zikir, baca ini sekian, baca ini sekian, pagi sekian, malam sekian. Tidak lain adalah supaya kita istiqamah dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yang awam ini Bapak Ibu, kalau seandainya tak dibimbing oleh imam untuk berzikir, apakah kita akan berzikir? Itu yang menjadi tanda tanya. Itulah kenapa kita imam mesti harus menjaharkan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat disuarakan dengan jelas atau dibaca jahar. Apakah ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu iya. Hadis riwayat Bukhari, "Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana 'ala ahdi Rasulillah." Membaca zikir dengan mengangkat suara ketika telah melaksanakan salat fardu yang 5, maka itu ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi
33 kali, Alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dari mana sahabat tahu apa yang dibaca Nabi kalau Nabi hanya terdiam saja ketika selesai? Oleh sebab itu, alhamdulillah kita masjid kita masih melaksanakan zikir dengan jahar, walaupun kadang-kadang kita zikirnya pun sir, tapi itu tidak ada masalah, karena zikir jahar boleh, zikir sir secara diam pun boleh. Tapi di antara hikmah diucapkannya zikir secara terang-terangan atau secara keras, bersuara mengangkat suara, supaya yang di belakang tahu apa yang dibaca oleh imam. Anak-anak kecil atau ada orang yang muhallaf, ketika dibacakan oleh imam dia pun hafal, karena sering mendengar kasratul istima', sering mendengar apa yang dibaca oleh imam, sehingga dia pun hafal dengan sering mendengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak amalan-amalan para sahabat Nabi yang lainnya yang memang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua yang masih ada payung dalilnya maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Apakah maulidan bid'ah? Memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah atau tidak Nabi memperingati hari kelahirannya? Nabi setiap minggu memperingati hari kelahirannya. Kapan? Hari Senin. Tapi beliau memperingatinya dengan cara berpuasa. Maka itu secara pengadaan bahwa maulid itu ada dalilnya. Karena Nabi ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, zaka yaumun wulidtu. Itu hari aku dilahirkan. Wa yawma bu'ithtu, itu hari aku diangkat menjadi seorang rasul. Wa yawma unzila alayya fihi, hari di mana aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama kalinya. Maka tidak bisa dikatakan bid'ah, karena kita tengok dalil yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira. Apa di antara karunia dan rahmat Allah? Tidak lain adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang ayyam, hari-hari. Ditafsirkan para ulama nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat Allah yang mesti kita peringati, mesti kita syukuri apa? Diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu maulid secara umum ada dalilnya dari Quran, ada dalilnya dari sunnah. Sekarang tengok isi daripada maulid itu apa? Satu, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalilnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena nanti pada hari kiamat dia datang sebagai penolong, memberi syafaat bagi orang yang membacanya dan mentadabburinya. Di dalamnya ada salawat. Man shalla alaihi salatan shalla alaihi biha sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada satu, Allah bersalawat kepada yang 10 kali. Dalilnya. Kemudian di dalamnya ada sirah nabawiyah, membaca perjalanan hidup Nabi. Kata Syekh Qardawi, maulid ini diperingati setahun sekali saja. Banyak orang yang tak mengenal Nabi, apalagi ingin mencontoh akhlaknya, apalagi tidak diperingati sama sekali. Apalagi yang ada dalam maulid, di dalamnya ada doa, jelas doa juga dalilnya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku aku jawab doamu. Di dalamnya ada memberi makan, jelas dalilnya. Disebutkan dalam hadis,
wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi maulid itu ada dalilnya atau tak ada dalilnya? Ada dalilnya. Baik dalil secara khas ataupun dalil secara am. Kalau seandainya dia masih dipayungi dalil, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kalaupun ingin dikatakan bid'ah, nama bid'ahnya adalah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik. Kenapa demikian? Kenapa harus kita bantah? Karena mereka yang teriak-teriak bid'ah ini sejatinya ulama-ulama mereka, imam-imam mereka, imam Masjidil Haram, mereka melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Apa itu? Salat tarawih dengan mengkhatamkan Al-Quran. Lalu di akhir daripada salat tarawih di Ramadan terakhir membaca dalam doa qunut itu doa khatmil Quran, doa khatam Quran. Apakah ada contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Mereka tak berani mengatakan Imam Masjidil Haram ini ahlul bid'ah, padahal melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qunut pun disebut bid'ah. Qunut ini ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Nabi ketika mengirimkan sahabat ke beberapa kaum untuk berdakwah, sahabat pun dibunuh. Ketika sahabat Rasulullah SAW itu dibunuh oleh kaum tersebut, Nabi langsung mendoakan qunut. Selama 30 hari Nabi berqunut. Diselipkan dalam doa qunut itu doa laknat. Allahumma la'an Bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah Bani Ri'lan, Bani Zakwan, Bani Usayyah, karena telah membunuh sahabat-sahabat. Lalu kata Anas bin Malik, summa tarakahu, lalu Nabi meninggalkannya. Di sini kembali kepada doa qunutnya atau kepada doa laknatnya. Itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan qunut itu adalah sunnah, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, karena mereka menganggap bahwa keduanya menganggap bahwa Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkan itu doa laknatnya setelah 30 hari itu sampai mati Nabi pun. Lalu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang Nabi tinggalkan adalah qunutnya, sehingga mereka kedua mazhab ini tidak lagi berqunut. Maka masing-masing memiliki dalil hujjah ketika menyampaikan suatu ijtihad. Kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Syafi'i bilang, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, tinggalkan pendapatku. Ada ungkapan demikian. Jadi tinggalkan pendapat Syafi'i. Ini yang menyuruh Imam Syafi'i, tinggalkan pendapatnya, ikutilah pendapat, ikutilah hadis yang sahih. Sekarang tanda tanya, apakah Imam Syafi'i berijtihad tanpa dalil? Beliau berijtihad itu pakai dalil. Kita ikut Imam Syafi'i itu Allah yang suruh bahwa kita mesti ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama, mereka yang tahu. Ketika engkau tak mengetahui, tanya yang lebih alim, tanya yang mengetahui hukum. Maka kita ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i sejatinya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi
melalui perantara para ulama. Dari mana kita tahu boleh zakat fitrah menggunakan beras, padahal tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min az-zabib, sa'an min al-qamhi, sa'an min at-tamar. Nabi mewajibkan zakat fitri 1 sa' daripada zabib. Zabib itu kismis, tamar, kurma, kemudian qamhun, gandum. Tak ada Nabi sebut terus beras. Lalu bagaimana para ulama bisa berpendapat zakat menggunakan beras boleh? Karena para ulama itu berijtihad berdasarkan dalil. Karena mestinya zakat fitrah itu harus menggunakan qutul balad, makanan pokok dalam suatu negeri. Makanan pokok kita kurma atau beras. Beras, makanya yang di zakat fitrahkan adalah beras. Itu bisa kita pahami melalui perantara para ulama. Mau kita pengen terjemahan membaca Quran dan hadis itu, maka kita tak akan bisa memahaminya sendiri karena kemampuan kita terbatas. Sudah azan? Berapa menit ini? 1 menit. Jadi bid'atul munkarat, bid'ah yang mungkar itu adalah sesuatu yang memang tidak ada landasan dalilnya sama sekali. Kalaupun ada, hadisnya adalah hadis palsu. Termasuk di antaranya orang yang mendawamkan makan wortel karena mereka mendengar ada bunyi hadis, makan terong maksudnya. Karena mereka ada mendengar bunyi hadis dari orang-orang sufi. Orang sufi yang mereka tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah, bahwa al-bazijjan dawa likulli da'in wa saqam minal maut, bahwa terong, doa, obat dari segala macam bentuk penyakit kecuali kematian. Dalil hadis palsu. Ada juga yang melakukan salat di Jumat terakhir daripada bulan Ramadan dengan keyakinan bahwa nanti itu merupakan bagian daripada kafarah pelebur dosa salat-salat yang pernah kita tinggalkan, maka bisa diqadha dengan cara salat Jumat di akhir Ramadan. Ramadan di penghujung ada Jumatnya, disitulah melakukan salat. Kemudian orang-orang Syiah salat sujud di atas turbah. Turbah itu apa? Turbah itu adalah batu yang terbuat dari tanah Karbala, tempat dimakamkannya Sayyidina Husain. Itulah bagian daripada bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalilnya sama sekali, baik daripada muttafaq alaiha atau dalil dari mukhtalaf fiha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.